Teman-teman, aku mau cerita sesuatu yang agak sedikit sadis. Kalau yang nggak kuat, mendingan skip aja. Karena aku baru ngerti bahwasanya ada satu keluarga yang benar-benar habis. Mereka dirampok. Pas banget keluarga itu lagi ada di rumah. Bapaknya dibunuh bersama dengan anak-anak laki-lakinya. Yang perempuan-perempuan anak-anaknya diperkosa. Dan sampai sekarang ibunya nggak tahu di mana karena masih diculik sama perampok-perampok itu. Yang ngerinya adalah teman-teman sekalian, ketika orang-orang yang ada di sana, keluarga-keluarga tetangganya, Pak RT-nya, ketika mereka mengetahui itu semua, dan terus kemudian mereka diwawancarai di TV, apa yang mereka bilang? Pak RT-nya bilang begini, semua akan baik-baik saja, semua akan damai, semua akan beres urusannya kalau kita mau menjamin keamanan para perampok. Gila nggak? Gila nggak, coba bayangin. Dan ini bukan tentang perampokan, walaupun pembunuhannya terjadi di depan mata kita, pemerkosaannya terjadi di depan mata kita, dan ibunya yang disekap, dijajah, masih terjadi sampai dengan sekarang. Pembunuhan-pembunuhan itu terus berlanjut dan sampai sekarang masih benar-benar berlanjut. Tapi apa yang menjadi tanggapan ketika Presiden kita Prabowo terus kemudian ditanya, bagaimana tentang ini semua? Aku nggak tahu ini diulang berapa kali. Kalau nggak salah aku udah 3 kali dengar. 3 kali dengerin bahwasanya Presiden Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menjamin keamanan Israel. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya presiden seperti apa. Aku benar-benar mungkin nggak bakal ngerti, karena bagiku itu adalah sesuatu yang, apa yang terjadi menjijikkan banget. Karena analogiku aku pikir sudah sangat mudah sekali dimengerti. Dalam kasus ini, pembunuhan yang masih berlangsung, genosida itu belum berhenti loh. Pemerkosaan yang sudah terjadi, dan kekejaman yang lebih parah daripada itu semua sudah dilaporkan dan sudah dibaca semua oleh dunia. Bukan satu lembaga, bukan 2 lembaga, hampir semua. Dan semua orang yang punya mata harusnya bisa dengan telanjang melihat semua ini secara nyata, apalagi orang-orang yang berpikir. Dan mungkin aku nggak akan bakal bisa untuk comprehend semua ini, cara berpikir itu seperti apa sih. Kenapa harus terus-menerus mengatakan bahwa kita harus menjamin keamanan Israel? Itu sama aja kayak tadi, orang ngerampok, lalu kemudian kita bilang semua masalah akan selesai kalau andaikan kita bisa menjamin keselamatannya perampok. Ini gila. Ini cara berpikir aku nggak mungkin seumur hidup aku nggak bakal bisa untuk memahami cara berpikir ini seperti apa. Tapi teman-teman sekalian, nggak selesai sampai di sana. Karena Presiden Prabowo ternyata sudah menyetujui untuk masuk dalam Board of Peace yang dibuat sama Trump. Teman-teman cari sendiri deh tentang Board of Peace. Dan itu menurutku adalah jelas-jelas sebuah penjajahan gaya baru, kesewenang-wenangan, kezoliman yang tanpa nyata. Orang-orang ada yang petantang-petenteng dan merasa bahwa dia adalah pemilik dunianya, admin dunianya lah kira-kira gitu. Lalu dia bisa menentukan apa saja yang mau dia buat, terkhusus untuk Gaza dan Palestina, nentuin nasib orang lain. Dan presiden kita ikut di dalamnya. Bayar dong. Bayar berapa? 1,6 triliun. Ya mungkin dikit sih dibandingin dengan MBG ya. Tapi ya, aku masih nggak bisa comprehend. Di titik mana Board of Peace itu menyediakan solusi bagi orang-orang Palestina? Di mana Board of Peace itu pernah berlaku adil? Apa presiden lupa? Siapa yang nyediain setiap senjata-senjata untuk bombardir saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Siapa yang nyediain legitimasi hukum sehingga PBB itu nggak bisa bergerak? Siapa yang masih menyambut dan bekerja sama serta berdedikasi untuk Israel? Ya Amerika dan presidennya, yang katanya aturannya juga ditentuin bahwasanya dia yang boleh menentukan semuanya. Kalian boleh berdiskusi, tapi di Board of Peace aku yang tetap menentukan. Kalau aku sudah mau, yang lain nggak boleh. Dan siapa? Tebak yang ada dalam anggota Board of Peace. Tony Blair, Netanyahu. Dipikir coba, apa yang bisa diselesaikan dari sini? Menurutku,
Aku nggak tahu bagaimana pandangan teman-teman sekalian, tapi inilah nyata-nyata penjajahan pemikiran. Tentang kata-kata yang dipilih, tentang bagaimana sikap kita ketika kita melihat semua ini, bahkan kita nggak bisa jelas. Penjajahan pemikiran. Kenapa penjajahan pemikiran? Coba bayangin, secara logik ya, kalau ada orang yang diperkosa, ada orang yang dibunuh sekeluarga, kita bilang dong, ini adalah madness, inilah kegilaan, ini kesadisan. Dan pada mereka kita harus fokus. Ini malah bilang keselamatan Israel. Kenapa nggak pernah bilang Palestina harus kita utamain, penjahat harus diadili dengan seadil-adilnya? Kenapa nggak ada cara berpikir seperti itu? Cara berpikir normal. Aku nggak menuntut presiden kita untuk berpikir cerdas, enggak, normal aja. Tapi malah terus kemudian bilang berkali-kali kita harus menjamin keselamatan Israel. Bagiku itu bukan hanya nggak normal, ini cara berpikir yang sangat sesat, sangat-sangat sesat. Jadi teman-teman sekalian, ini nyata-nyata penjajahan pemikiran, bahwasanya kita tidak bisa berpikir normal karena kita lagi dijajah pemikirannya. Kita dipaksa untuk ikut Board of Peace, menjadi legitimasi bagi kezoliman yang sedang terjadi. Dan bahkan kita nggak mau ngerti dan nggak bisa ngerti apa yang menjadi masalah sebenarnya.